Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba sedikit membahas kembali lagi masalah HP almarhum Amelia. Kita ketahui bahwa 3 HP almarhum Amelia hilang tanpa jejak dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan apakah ini pelaku adalah eksekutor yang memang eksekutor bayaran atau bukan bayaran. Kedua, apakah ini pelaku adalah berencana atau spontanitas? Apa kaitannya dengan yang saya sampaikan masalah dengan HP almarhum? Tentunya ada pertanyaan. Tujuan pelaku mengambil 3 HP almarhumah. 1, apakah akan dijual? 2, menghilangkan bukti. Ya. Nah, kalau pertanyaan pertama, apakah akan dijual? Katakanlah kalau 3 HP paling mahal, misalkan paling mahal 1 HP-nya 10 juta misalkan ya. Kalau 3 HP 30 juta. Kalau tujuannya untuk uang, kenapa 30 juta tidak diambil? Yang kedua, apakah untuk sebagai menghilangkan jejak? Nah, ini ada kemungkinan nih. Justru ini jadi pertanyaan. Saya berpikir juga ini. 3 HP sekaligus hilang punya almarhumah Amelia. Yang di media sudah diberitakan ada berbagai merek ya. Hilang. Jelas tidak mungkin kalau untuk dijual. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi yang saya pertama, apakah ini eksekutor bayaran? Apakah eksekutor bayaran memerlukan HP untuk diambil? Saya kira tidak. Kalau eksekutor bayaran, dia tidak akan lihat apa-apa dia. Tujuan utamanya adalah menghabisi, pergi. Dia tidak akan lihat HP, tidak akan lihat. Dia 30 juta dilewat saja, apalagi HP. Nah, ini pelaku mengambil HP, 3 HP itu. Semacam ada ketakutan, kekhawatiran kalau HP itu tetap tinggal ada di TKP. Sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan HP tersebut? Kedua, mungkin di sana bukan ada HP almarhumah Amelia saja, mungkin ada HP-HP yang lain, mungkin ada HP almarhum Ibu Tuti juga ada mungkin. Atau mungkin ada HP karyawan yang lain mungkin di sana. Pertanyaannya adalah si pelaku apakah mengenal ini? Itu yang diambil adalah HP-nya almarhumah Amelia. Ya. Apakah eksekutornya, pelakunya tahu persis bahwa itu adalah HP-nya almarhumah Amelia? Eksekutor bayaran mungkin tidak akan mengerti apakah itu betul HP-nya almarhumah Amelia. Ini jadi pertanyaan. Apakah pelaku mengetahui HP itu adalah HP almarhumah Amelia? Kenapa sempat-sempatnya berpikiran untuk mengambil HP itu? Kalaupun misalkan dia tahu bahwa itu adalah HP-nya almarhumah Amelia, apa tujuannya untuk mengambil HP itu? Apa tujuannya? Kalau memang dia hanya betul-betul hanya untuk mengeksekusi, kalau tidak ada apa-apa dengan HP itu, tinggalkan saja HP itu. Berarti ada sesuatu di HP itu.
yang dikhawatirkan oleh si pelaku. Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan HP 3 itu? 3 HP yang disinyalir ada 3 HP-nya almarhumah Amelia. Kita jadi berpikiran yang sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Pertanyaannya kembali adalah, apakah almarhumah Amelia yang diberitakan oleh beberapa media bahwa sempat ada perlawanan dari almarhumah Amelia? Saya akan berbicara masalah psikologi. Sedikit masalah psikologi. Orang yang jiwanya terancam, orang yang merasa ketakutan, orang yang tertekan, dia membutuhkan yang namanya bantuan. Dia membutuhkan yang namanya perlindungan. Orang ya secara psikologis, orang yang tertekan seperti itu. Ini sekali lagi asumsi saya secara pribadi, bukan suatu pernyataan penegasan bahwa ini benar. Tidak, ini adalah asumsi saya. Saya hanya bicara secara psikologis, pengalaman di lapangan. Orang yang terdesak, orang yang terancam, maka dia akan berusaha untuk melindungi dirinya dan meminta bantuan untuk melindungi dirinya, menolong dirinya. Maka yang dia lakukan adalah pada saat tidak ada siapa-siapa pertama yang akan dilakukan adalah berteriak. Kedua adalah menghubungi seseorang. Lewat apa dia menghubunginya? Tentunya melewati komunikasi, yaitu telepon seluler. Ini masuk di akal, menurut saya masuk di akal. Orang yang lagi tertekan, orang yang lagi terancam, dia akan berusaha untuk meminta bantuan. Sebelumnya dia meminta tolong dia akan berteriak, atau yang keduanya dia akan meminta tolong, meminta bantuan, tentunya dengan menghubungi seseorang. Dengan apa dia menghubungi seseorang? Ya tentunya dengan alat komunikasi. Apa alat komunikasinya? Yaitu HP, telepon seluler. Ini baru prediksi saya. Bisa benar, bisa juga salah besar, bisa juga. Tetapi saya bicara secara psikologis menurut kebiasaan, bahwa orang yang terdesak maka dia akan mencoba untuk menghubungi seseorang. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan HP yang diambil oleh pihak pelaku? Apakah mungkin pada saat kejadian almarhumah Amelia menghubungi seseorang? Nah, tentunya ini harus dilacak juga oleh pihak kepolisian, dan saya yakin ini sudah dilacak. Tentunya juga apakah HP yang hilang ini bisa dilacak keberadaannya, bisa dilacak data-datanya, bisa dilacak data percakapannya. Nah, tetapi sekali lagi bahwa itu hanya pihak telekomunikasi yang bisa menjawab, hanya pihak media sosial yang bisa menjawab, karena mereka lah yang lebih paham masalah apakah bisa data-data percakapan atau data calling itu bisa detect atau bisa dicari datanya. Mari silahkan yang paham masalah ini silahkan untuk komentar, karena begini, kebiasaan masyarakat Indonesia, kebiasaan ya, sekarang ini kalau menelepon ya, sekarang ini kalau menelepon itu cari yang gratis kebanyakan ya. Kalau kita lihat yang gratis adalah telepon yang lewat media, yaitu WA, WhatsApp. Itu kalau telepon kan gratis ya. Jadi kalau telepon antar seluler itu biayanya kecil ya. Beda kalau telepon yang tidak pakai aplikasi WhatsApp ya. Kalau telepon biasa itu kena pulsa, artinya dia ada beban yang dikeluarkan. Tapi kalau WhatsApp antar WhatsApp, WA antar WA, itu tidak ada biaya. Beberapa jam pun dia tetap bisa bertahan ya. Nah, karena kebiasaan itu, mungkinkah? Mungkin sekali melakukan hubungan misalkan dengan aplikasi WA.
Nah, tapi kan aplikasi WA ini di luar provider. Nah, tentunya silahkan nanti yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Kembali lagi ke awal. Apakah almarhumah Amelia pada saat terdesak dia sempat menelepon seseorang, menghubungi seseorang, atau belum sempat menghubungi tetapi tidak sempat berbicara karena keburu dieksekusi? Ada ketakutan dari pihak pelaku, maka diambil semua HP-nya. Apakah mungkin itu bisa terjadi seperti itu? Tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja. Karena yaitu kenapa dia berusaha untuk mengambil 3 HP milik almarhumah Amelia. Tentunya ada sesuatu ketakutan, kekhawatiran dari si pelaku. Apa yang membuat khawatir? Berarti ada sesuatu di HP Amalia, almarhumah Amelia. Berarti ada sesuatu yang bisa jadi petunjuk di sana. Mungkinkah? Dan siapa yang dihubungi oleh almarhum? Kita tidak tahu. Ini adalah ada di bagian penyidik semuanya. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa menguak semua tabir yang penuh kegelapan ini. Demikian malam ini saya mengangkat masalah 3 HP yang misterius. Mudah-mudahan bisa jadi diskusi kita bersama masalah ini. Demikian. Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe di channel YouTube saya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat rekan sekalian yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah, dan rizki yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yuk mari kita doakan sama-sama almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Teh Amel. Semoga dalam keadaan husnul khotimah dan dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.